Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Yolanda Kartika Asmarani, Master of Dental Science, salah satu dosen Fakultas Kedokteran Gigi, Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Saat ini saya aktif sebagai dosen program studi S1 Pendidikan Dokter Gigi yang linier dengan latar belakang pendidikan saya, yakni Magister Ilmu Kedokteran Gigi dengan peminatan biologi oral dan imunologi kedokteran gigi. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, saya mengampu mata kuliah terkait bidang patologi mulut dan maksilofasial. Salah satunya adalah mata kuliah Stomatonati 2 yang ditawarkan untuk mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS. Dalam proses pengajaran, saya menggunakan prinsip Delivery, Interaction, dan Assessment atau DIA. Proses ini saya awali dengan menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah saya susun bersama tim pengajar dan disetujui oleh ketua program studi, dan kemudian saya unggah di sistem OASIS atau Online Administration Student Information System yang dikembangkan untuk menunjang keseluruhan sistem kegiatan akademik di lingkungan IIK Bakti Wiyata dan dapat diakses oleh mahasiswa. Dalam RPS, terdapat detail tentang deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, bahan ajar yang digunakan, topik tiap pertemuan, indikator penilaian, dan hal lain terkait informasi pelaksanaan proses pembelajaran mata kuliah Stomatonati 2. Deskripsi mata kuliah Stomatonati 2 ini merupakan mata kuliah yang mempelajari konsep teoritis terkait anatomi dan fisiologi rongga mulut, sistem imunitas rongga mulut, mikrobiologi rongga mulut, dan patologi mulut. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep teoritis terkait 1. Mikroorganisme rongga mulut dan patogen rongga mulut, 2. Pengaruh saliva terhadap gigi dan rongga mulut, 3. Penyakit jaringan keras gigi, meliputi patologi karies dan penyakit periapikal. Yang keempat, proses aging terhadap jaringan lunak rongga mulut. Yang kelima, tumor rongga mulut. Materi pembelajaran yang diberikan antara lain 1. Mikroorganisme rongga mulut. Yang kedua, karies gigi dan penyakit jaringan periapikal. Yang ketiga, sekresi saliva dan faktor yang mempengaruhi. Yang keempat, senile atrofi jaringan lunak rongga mulut. Yang kelima, imunologi karies gigi. Yang keenam, tumor rongga mulut. Dan yang ketujuh, HPA tumor jinak dan tumor ganas rongga mulut. Perkuliahan Stomatonati 2 dilaksanakan secara luring menggunakan prinsip DIA dengan metode pembelajaran PBL atau Problem Based Learning yang dilakukan melalui pemberian skenario kasus di awal pertemuan dan diselesaikan melalui proses tutorial kelompok kecil berisi 10-12 mahasiswa serta dilanjutkan dengan belajar mandiri kemudian diklarifikasi melalui kuliah pakar. Pada tahap delivery, saya memulai perkuliahan dengan memberikan modul perkuliahan yang berisi gambaran umum blok, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, serta materi pembelajaran. Modul pembelajaran saya upload pada Moodle yang telah terintegrasi dengan OASIS sehingga bisa diakses oleh mahasiswa dari mana saja secara online. Tahap interaction dilakukan melalui proses diskusi saat proses tutorial untuk memecahkan permasalahan yang ada pada skenario dan tanya jawab saat kuliah pakar untuk mengklarifikasi teori-teori terkait skenario yang sedang dibahas. Proses assessment saya laksanakan pada berbagai tahapan, yaitu pada saat proses tutorial, evaluation test pada setiap skenario, pemberian tugas, dan ujian. Indikator penilaian yang saya tetapkan berdasarkan soft skill dan hard skill meliputi nilai tutorial 30%, evaluation test 10%, tugas 20%, dan ujian akhir blok 40%. Uraian yang telah saya sampaikan dapat dilihat lebih lanjut dari video pembelajaran secara luring berupa kuliah pakar topik rongga mulut berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan tegang ya. Jadi hari ini bertemu kembali dengan saya, Dr. Yolanda. Hari ini temanya adalah tentang neoplasia rongga mulut. Sudah siap semua ya untuk mengikuti kelas hari ini? Siap, Oke. dokter.
Sebelum kita mulai kuliah hari ini, seperti biasanya saya akan menyampaikan dulu capaian pembelajaran untuk mata kuliah hari ini. Jadi ketika kalian keluar dari kelas nanti, harapannya semua capaian pembelajaran yang ada di mata kuliah Stomatonati 2 ini bisa kalian serap dengan baik. Oke, jadi capaian pembelajaran di mata kuliah ini ada beberapa tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah kalian mampu memahami konsep teoritis terkait mikroorganisme dan patogen rongga mulut. Kemudian yang kedua, pengaruh saliva terhadap gigi dan rongga mulut. Kemudian yang ketiga, pengaruh proses aging terhadap jaringan lunak rongga mulut. Yang keempat, penyakit jaringan keras gigi yang meliputi patologi karies dan penyakit periapikal, dan yang kelima tentang tumor rongga mulut. Nah, hari ini karena kemarin kalian sudah mengikuti proses tutorial di pertemuan 1 dan kedua skenario 5 tentang tumor rongga mulut. Kemarin yang sudah dibahas tentang oral squamous cell carcinoma ya. Jadi hari ini kuliah pakarnya adalah tentang tumor rongga mulut. Oke, sampai sini kita fokus. Hari ini kita belajar tentang tumor rongga mulut. Oke, sebelum saya mulai kelas ini, saya pengen tanya dulu, masih ingat nggak? Atau ada yang sudah pernah baca tentang neoplasma atau neoplasia? Itu sama nggak sama dengan tumor? Ada yang bisa jawab? Sama. Oh ya, emang pengertiannya apa? Tumor itu? Pertumbuhan jaringan baru. Oh ya, oke. Ternyata masih ingat semua ya. Oke, jadi neoplasma atau tumor itu sebetulnya istilahnya tumpang tindih gitu ya, sama. Gitu. Betul seperti yang kalian sampaikan, dia adalah pertumbuhan jaringan baru atau yang disebut dengan tumor gitu ya. Nah, ada yang tahu neoplasma atau tumor itu terbagi atas berapa? 2. Apa saja? Jinak dan ganas. Jinak dan ganas. Oke, yang jinak biasanya disebut benign, yang ganas disebut malignan gitu ya. Kemudian klasifikasi ini tadi sebetulnya kan banyak ya, klasifikasi tumor yang kalian sebutkan tadi itu adalah neoplasia yang dikategorikan dari karakteristik morfologi dan formasi terbentuknya. Sedangkan nanti ada klasifikasi tumor itu yang berdasarkan WHO, kemudian ada yang berdasarkan grading dan seterusnya. Oke, sampai di sini ada yang masih bingung? Sudah cukup? Cukup. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kemudian, nah ini tentang perbedaan tumor jinak dan tumor ganas. Ada yang paham? Karakteristik utamanya itu apa? Sekali kita tahu gitu ya, ciri-cirinya gitu. Oh, ini tumor jinak nih, yang satunya oh ini tumor ganas gitu. Ada nggak yang bisa membedakan kira-kira? Oke, kalau tumor jinak biasanya yang kalian tahu apa? Oke, jadi dia terlokalisir, dia itu punya seperti, kalau kalian bayangkan tumor itu seperti bantal tidur kalian gitu ya. Nah, tumor jinak itu pasti dia diselimuti oleh sarung bantalnya gitu. Sedangkan yang tumor ganas dia bisa mengalami invasif atau yang kalian kenal istilahnya dengan metastasis gitu ya. Dia bisa menyebar, dia punya cabang atau bisa punya tangan gitu. Yang berikutnya itu biasanya kalau yang tumor jinak, kalau kalian masih ingat dengan kuliah sebelumnya tentang patologi dasar begitu ya, itu kan ada sel yang dibagi menjadi beberapa grading, ada yang well differentiated, ada yang moderately differentiated, dan ada yang poorly differentiated. Oke, pinter ya. Yang ingat cuma 2, yang lainnya sepertinya kemarin miss gitu ya. Oke, jadi ada perbedaan di tumor jinak dan tumor ganas berdasarkan jenis selnya tadi. Kalau yang tumor jinak itu biasanya masih well differentiated. Yang apa well differentiated? Lupa semua. Oke, nanti kita bahas karena ini memang materinya agak susah, kita bahas di next slide ya. Jadi untuk tumor jinak itu biasanya berisi well differentiated, sedangkan untuk yang tumor ganas itu dia asalnya itu dari satu sel tunggal, tapi dia undifferentiated. Oke, yang ketiga
untuk tumor jinak kebanyakan dia tidak berbahaya karena dia tadi berkapsul atau tadi yang saya ibaratkan dengan sarung bantal tadi ya, sehingga dia umumnya tidak berbahaya dan bisa diambil atau ditata laksana dengan pembedahan. Sedangkan untuk tumor ganas itu biasanya dia punya inti yang besar. Kalau kalian masih ingat dengan konsep kuliah saya yang sebelumnya, sel yang mengalami keganasan itu biasanya rasionya sudah berubah. Biasanya inti sel itu akan cenderung lebih kecil dibandingkan sitoplasma. Sedangkan pada tumor ganas itu biasanya inti selnya membesar sehingga rasio inti sel dengan sitoplasma sudah berubah. Masih ingat ya konsep itu ya? Oke. Kita lanjutkan dulu tentang seberapa banyak insiden kanker rongga mulut ini dan kenapa saya harus belajar tentang kanker rongga mulut. Jadi alasan kenapa kalian harus mempelajari tentang ini ya, tentang kanker rongga mulut karena dari ini kejadian di dunia gitu ya, terutama di kawasan Eropa, Spanyol, Afrika Selatan dan Selandia Baru. Sedangkan kalau perempuan itu kebanyakan di kawasan Asia Selatan itu masih menjadi permasalahan dunia gitu loh. Jadi kanker itu masih menjadi permasalahan dunia, sedangkan kanker rongga mulut itu prevalensinya juga tinggi. Nah, kita membahas di Indonesia ya. Memang kalau dia menjadi permasalahan dunia, di Indonesia sebanyak itu. Iya, sebanyak itu. Jadi data yang saya ambil dari tahun 2022, sebanyak 18.000 sekian kasus kanker rongga mulut kanker yang ada di Indonesia ini, 5.329-nya adalah kasusnya itu kanker rongga mulut. Kemudian etiologinya apa sih dok? Penyebabnya apa sih yang paling banyak? Nah, ini ada teori yang sudah saya rangkum dari textbook begitu ya. Sebetulnya kanker ini tidak diketahui secara pasti etiologinya apa. Jadi sudah saya highlight bahwa kanker rongga mulut itu memang tidak bisa diprediksi asalnya dari mana. Tapi ada beberapa teori yang menyebutkan bahwa kanker ini bisa terjadi dari beberapa hal. Contohnya dari hipotesis mikroba. Kemudian yang kedua dari virus DNA. Kemudian yang ketiga dari defisiensi imun dan ada karsinogen. Yang umum kita bahas adalah yang karsinogen gitu ya. Dari asap kendaraan yang berlebihan, asap pabrik, asap rokok begitu ya, itu adalah beberapa bahan karsinogen. Bahkan sekarang pun sudah ada dia merambah ke kosmetik gitu ya, skincare, make up gitu. Nah, yang bahas di banyak adalah karsinogen. Sedangkan sebetulnya kanker itu bisa loh terjadi karena mikroorganisme, bisa terjadi karena virus. Jadi hati-hati dengan mikroorganisme, apalagi setelah kita mengalami COVID-19 itu ya, imunitas kita jadi turun semuanya, kemudian mikroorganisme berkembang dengan begitu cepatnya gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya? Belum ada. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi ini adalah faktor resiko kanker rongga mulut. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di beberapa ini tertentu, daerah tertentu itu kan punya kebiasaan atau adat gitu ya yang harus diikuti. Jadi seperti apa sih yang bisa memperberat ini terjadinya kanker rongga mulut? Yang pertama ya jelas menginang atau konsumsi sirih yang berlebihan gitu ya. Kemudian yang kedua konsumsi alkohol jelas dan merokok. Kemudian konsumsi junk food yang berlebihan dan ada kondisi imunosupresi ini yang paling tinggi. Jadi dia post transplantasi organ gitu ya, mau dia paru, mau ginjal, mau apa gitu ya, itu kan dari orang lain dimasukkan ke tubuh kita. Jadi itu biasanya ada penolakan dan imun kita akan turun atau imunosupresi tadi. Nah, pada saat kondisi imunosupresi tadi itu yang cenderung meningkatkan resiko kanker rongga mulut. Kemudian ya jelas ya, penyakit imunosupresi lainnya yang paling tinggi terjadi di Indonesia ataupun di wilayah lain adalah HIV/AIDS. Oke, kemudian kita bahas lagi selain etiologi dan faktor
resiko. Ini adalah frekuensi dan distribusi kanker rongga mulut. Kalau ini berdasarkan itu ya yang sudah saya cantumkan di slide, bahwa kalau dalam penelitian tahun 2015 itu laki-laki cenderung lebih banyak dibandingkan perempuan, dan usia yang paling banyak mengalami kanker rongga mulut itu di range usia 60 sampai 69 tahun. Ya memang sudah mengalami degenerasi fungsi tubuh ya, sehingga ada banyak masalah kesehatan yang mungkin akan muncul gitu. Kemudian yang banyak itu di mana sih dok kanker rongga mulut? Nah ini khawatirnya nanti kalian akan menemukan case-nya ketika menjalani koas atau sudah jadi dokter gigi ya. Case terbanyak itu ada di lidah sebesar 40%. Selebihnya itu ada di gingiva mandibula, kemudian di gingiva maxilla, disusul kemudian di mukosa bukal, kemudian di dasar mulut, dan sisanya ada di palatum. Jadi yang paling jarang ditemukan itu di palatum. Oke. Kemudian klasifikasi kanker. Nah, secara umum kalau tadi kan kalian membedakan antara tumor jinak dan tumor ganas. Nah, sedangkan secara umum berdasarkan dia dari mana terbentuknya gitu ya, asalnya dari mana, itu biasanya dibedakan menjadi ada karsinoma, kemudian ada sarkoma, ada fibroma atau fibrosarkoma, kemudian ada leukemia dan limfoma. Nah, di slide sudah saya berikan masing-masing contohnya, jadi bisa kalian amati bedanya ada di mana, gitu ya. Kemudian ini yang berdasarkan klasifikasi WHO. Jadi ada epithelial cancer, ada soft tissue cancer, dan hematolymphoid cancer. Contohnya yang paling banyak kita temui di tempat praktek adalah yang jenis epithelial cancer atau squamous cell carcinoma. Dan yang sedang saya teliti sekarang adalah yang jenis hematolymphoid cancer yang jarang kita ini ya, tapi ternyata insidennya cukup tinggi, terutama pada anak-anak, yakni oral Burkitt lymphoma. Jadi nanti kalian bisa search nama saya di Google dan penelitian ini pasti akan muncul. Kemudian kalau yang tadi adalah klasifikasi kanker WHO secara umum, sedangkan yang ini adalah yang odontogenik, yang berasal dari gigi geligi. Apa saja? Terbagi menjadi 3, sama seperti tadi. Ada odontogenik karsinoma, odontogenik sarkoma, sama tumor yang lain. Sekarang yang saya tanyakan, ini yang paling sering nih, odontogenik karsinoma. Ada nggak yang bisa menyebutkan contohnya? Oke, pasti yang kalian ingat adalah ameloblastик karsinoma, karena itu yang paling gampang diingat gitu ya. Sedangkan yang lain mungkin kalian akan terbalik-balik gitu ya, tapi silahkan diingat-ingat, paling tidak dalam satu poin kalian ingat satu contohnya gitu ya. Kemudian pencegahan, kira-kira pencegahan kanker rongga mulut yang kalian tahu apa? Berhenti merokok. Berhenti merokok, oke. Kemudian berhenti menginang, Berhenti minum alkohol. Mengurangi makanan junk food. Oke, mengurangi junk food. Oke, jadi secara umum pencegahan kanker rongga mulut itu ada 2, ada pencegahan primer dan sekunder. Kalau yang kalian sebutkan tadi itu adalah yang primer karena dia menghentikan faktor resikonya gitu ya. Sedangkan yang sekunder itu yang bagaimana? Jadi yang sekunder itu lebih ke arah ikut screening gitu ya, screening ke kanker rongga mulut lewat apa? Lewat oral swab atau scraping gitu ya. Kemudian tentang screening, nah screeningnya ini apa saja? Bisa ada 5 yang saya rangkum. Ada tolidin blue, ada endoskopi, kemudian ada sitologi yang saya sebutkan tadi adalah yang termasuk yang sitologi ya. Kemudian ada pemeriksaan enzim telomerase dan ada PET scan. Nah, yang paling umum yang kita gunakan adalah yang sitologi, jadi hapusan dari mukosa bukal atau dari palatum, dari lidah gitu ya. Kemudian, nah ini pengantar untuk kuliah berikutnya tentang HPA tumor ganas dan tumor jinak. Tapi di sini akan saya cantumkan sekilas dulu ciri-ciri atau gambaran HPA dari apabila orang itu terkena tumor rongga mulut, gitu ya. Yang khas adalah terutama pada oral squamous cell carcinoma adalah yang keratin pearl.
ya yang namanya pearl berarti mutiara gitu ya. Semakin tinggi grading dari tumor rongga mulutnya, keratin pearl ini akan semakin hilang. Oke. Kemudian tata laksana. Nah, ini sudah pasti kalian masih ingat semua ya. Tata laksana umum untuk kanker rongga mulut adalah yang pertama bedah, oke, yang kedua kemoterapi, yang ketiga radiasi. oke. Jadi yang ingin saya tekankan selain 3 yang kalian sebutkan tadi dengan masing-masing indikasi dan kontraindikasinya gitu ya. Sekarang sudah mulai di upgrade ilmu pengetahuan gitu ya tentang tata laksana opsi dari kanker rongga mulut. Nah, itu biasanya menggunakan teknik biomolekuler gitu. Dan ada salah satu contoh yang sudah saya kembangkan, sedang saya teliti sekarang. Jadi ada obat NSAID yang kita pakai sehari-hari. Contohnya apa? NSAID? Asam mefenamat, hidup asam mefenamat. Karena mahasiswa pasti akan menyebutkan asam mefenamat gitu ya. Jadi NSAID yang selektif inhibitor COX-2 yang dia memang spesifik untuk kalau kalian masih ingat ya, inflamasi itu kan ada COX-1 dan COX-2 gitu ya. Nah, kalau yang NSAID golongan COX-2 ini sudah mulai dikembangkan untuk ini sebagai pijakan awal gitu ya. Dia dikembangkan untuk tata laksana kanker rongga mulut. Contohnya apa sih yang NSAID? Nah, Aziza masih ingat Celecoxib, apalagi? Itu aja yang masih ingat. Oke. Jadi ada yang belakangnya sip gitu ya, Foxib, Celecoxib dan seterusnya itu adalah contoh dari NSAID yang selektif inhibitor COX-2. Oke, sampai sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan raise hand. Baik, terima kasih dokter atas waktu Oke. yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Tarisa Putri Suwardani dengan NIK akhir 72. Di sini saya izin bertanya dokter. Sebelumnya saya pernah membaca mengenai derajat diferensiasi atau grading pada HPA tumor rongga mulut. Jadi maksud dan tujuan diadakannya grading itu apa sih dok? Kemudian apakah harus selalu ditentukan grading pada kasus tumor rongga mulut? Baik, Oke. terima kasih dokter. Terima kasih Tarisa atas pertanyaannya. Jadi tadi saya memang beberapa kali menyebutkan grading gitu ya. Sebetulnya grading itu apa sih gitu, atau derajat diferensiasi itu apa sih gitu. Nah, jadi derajat diferensiasi itu untuk membantu kita menetapkan diagnosa dan nanti sebagai pedoman pada saat tata laksana gitu ya. Jadi perlu nggak sih semua tumor itu di grading? Ya harapannya semua tumor bisa di grading gitu ya, supaya kita bisa menentukan dia prognosisnya bagaimana, kemudian nanti ketepatan dalam tata laksananya bagaimana gitu. Contohnya pada saat kasus kita menentukan oh ternyata dia udah poorly differentiated gitu ya. Grading tadi kan sudah kita bahas ya, ada well differentiated, ada moderately differentiated dan ada poorly differentiated. Nah, kalau kita sudah masuk ke poorly differentiated gitu ya, karena dia biasanya sudah stadium akhir gitu. Nah, itu kan kita sudah bisa menyampaikan ke pasiennya bahwa oh ini prognosisnya akan seperti ini, tata laksananya yang kita pilih adalah ini gitu ya. Ini sudah cukup menjawab Tarisa? Sudah dokter. Oke. Terima kasih dokter. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan Hoirul. Baik, mohon izin dokter, perkenalkan nama saya Koirul Setia Masudi dengan NIM 1023334. Tadi saya melihat bahwasanya dokter menjelaskan ada dari etiologi kanker rongga mulut kan disebabkan oleh mikroba. Nah, mikroba yang dimaksud itu apa yang gitu dokter? Itu saja pertanyaan dari saya, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Hoirul atas pertanyaannya. Jadi mungkin tadi penjelasan saya kurang komplit gitu ya. Jadi apa sih sebetulnya mikroba yang bisa meningkatkan resiko terjadinya kanker rongga mulut? Jadi beberapa saya sempat belajar kemarin, jadi sempat upgrade ilmu saya. Ada ini mikroorganisme, terutama penyebab mikroorganisme yang berhubungan dengan jaringan periodontal. Itu dari beberapa penelitian dia bisa menyebabkan peningkatan resiko dari oral squamous cell carcinoma gitu. Jadi beberapa, masih ada yang ingat nggak salah satu penyebab ini penyakit periodontal apa bakterinya? Streptococcus. Dia kan yang sifatnya anaerob ya, apa contohnya? Streptococcus. Oke, Propyromonas gingivalis itu yang paling gampang diingat ya. Nah,
terima kasih. Masih ada lagi, satu lagi aja ya pertanyaannya. Kemudian nanti kita lanjutkan mini quiz. Oke, silakan Nabila. Izin bertanya dokter. Oke, silakan Nabila. Baik, terima kasih dokter. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabila Gesi Urmila dengan NIM akhir 59. Izin bertanya, tadi di PPT ini sudah dijelaskan terkait etiologi dari tumor ini, salah satunya ada virus. Nah, itu kira-kira virus apa dokter yang bisa menyebabkan dari tumor itu dan bagaimana cara virus itu bisa menyebabkan tumor? Oke. Terima kasih dok. Terima kasih Nabila atas pertanyaan yang diajukan. Kalau tadi pertanyaannya mikroba apa yang bisa meningkatkan resiko, sekarang pertanyaan Nabila adalah virus apa yang bisa meningkatkan resiko kanker rongga mulut. Jadi dari beberapa literatur yang saya baca, dominan yang bisa menyebabkan peningkatan resiko itu adalah virus HPV, Human Papilloma Virus gitu ya. Cara kerjanya gimana? Singkatnya, kalau kalian masih ingat dalam siklus pembelahan sel gitu ya, itu kan ada yang namanya penekan sel gitu. Nah, salah satunya yang paling umum adalah yang kita kenal P53 gitu ya. Nah, si kerja dari virus HPV itu dia bisa menekan P53 itu tadi. Jadi ketika harusnya P53 itu bekerja untuk menekan pertumbuhan sel gitu ya, jadi dia tidak bisa bekerja karena efek dari paparan virus tadi, invasif dari virus tadi. Ketika P53-nya ditekan, maka otomatis tumor rongga mulut dia akan lebih besar gitu ya, ada peningkatan resiko begitu. Sudah cukup Nabila? Sudah cukup dokter, terima kasih dok. Oke. Untuk mengetahui apakah kalian nyambung atau tidak ya dengan kuliah saya hari ini, jadi akan ada mini quiz sedikit dari saya. Tadi saya sudah membagikan secara random flashcard di kursi kalian masing-masing. Di situ nanti silakan duduk berpasangan, silakan duduk berhadapan. Kemudian satu sama lain silakan main tebak-tebakan dari flashcard yang sudah saya bagikan. Ya, jadi satu mahasiswa sudah saya berikan 3 flashcard. Silakan ditanyakan ke temannya. Kalau sudah nanti temannya tanya balik dari flashcard yang sudah dipegang. Oke, silakan saya beri waktu untuk merefresh ilmu kalian ya. Nanti dievaluasi sendiri sejauh mana saya paham tentang materi hari ini gitu ya. Oke, boleh. Tumornya jinak, kelenjar liur yang paling umum terjadi, disebutnya biasanya mixed tumor. Kayaknya pleomorphic adenoma. Benar. Oke, sip. Aku ya. Tumor jinak dari kelenjar liur yang sering terjadi bilateral lebih umum pada pria. Tumor apa ya? Wartin. Wartin. Oke, tumor wartin. Oke, Aku next. sekarang. Tumor kelenjar liur semi ganas dapat mengalami mutasi menjadi ganas apa? Silindroma. Bener-bener. Oke, nice. Next. Tumor jinak dari epitel kelenjar umumnya berasal dari ductus kelenjar liur. Adenoma. Next. Oke, sip. Bisa nggak jawabnya? Ya, lebih lama. Oke, selesai. Lebih nyambung nggak kalau pakai flashcard? Nice. Sudah bisa jawab? Bisa dok, benar semuanya. Baik, saya rasa tadi mini quiznya agak heboh gitu ya. Kenapa? Banyak bisanya atau banyak nggak bisanya? Banyak bisanya. Oke, jadi tadi beberapa referensi yang saya gunakan sudah saya cantumkan di PPT. PPT-nya sudah saya upload di Moodle yang bisa kalian akses ya. Jadi kalau mau baca lebih lanjut silakan cari sendiri ininya referensinya, kemudian dibaca lebih detail begitu ya. Karena keterbatasan waktu kuliah kita hari ini, jadi saya rasa kuliah hari ini akan saya tutup. Semoga kuliah hari ini bermanfaat dan capaian pembelajaran yang tadi sudah di awal saya sampaikan bisa memang betul-betul tercapai gitu ya. Semoga hari ini perkuliahan saya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian narasi pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi saya di bidang pendidikan dan pengajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.